Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih seputar tentang PPDB ya. Banyak sekali pertanyaan melalui WhatsApp yang saya terima ataupun banyak sekali wali murid yang belum paham tentang apa itu jalur prestasi. Oke, saya akan sedikit membahas sedikit tentang syarat dan ketentuan jalur prestasi ya. Kemudian yang saya bahas ini adalah di tingkat kabupaten. Jadi saya membahas di SMP untuk Kabupaten Malang. Ya, tidak tahu kalau di daerah lain, mudah-mudahan sama ya. Karena ini induknya adalah dari pusat aturan ini. Oke, untuk syarat dan ketentuan di jalur prestasi akademik, itu jalur prestasi ini sebesar 20% dari pagu atau kuota yang diterima di daya tampung sekolah ya, 20%-nya. Nah, berkas apa saja yang diperlukan untuk jalur prestasi ini? Satu ya, jadi sertifikat atau piagam dari lomba berjenjang akademik dan atau non akademik minimal kejuaraan tingkat kabupaten. Oke ya, saya jelaskan dulu. Sertifikat atau piagam, misalnya ya, di tahun yang lalu kami pernah menerima siswa yang hanya membawa medali saja atau trofi saja. Nah, ini tidak cukup. Jadi walaupun punya kalung emas atau medali, ini harus dibuktikan dengan surat keterangannya ya, yang dilegalisir atau ditandatangani oleh lembaga yang mengeluarkan, oke ya. Itu. Jadi kenapa harus ada sertifikat piagam? Karena kalau hanya trofi saja masih belum cukup ya. Kemudian lomba berjenjang akademik dan non akademik. Berjenjang itu maksudnya itu begini ya. Berjenjang itu lomba ini diadakan oleh pemerintah tingkat kabupaten. Kemudian jika putra-putri panjenengan itu lolos, itu akan naik ke tingkat provinsi. Setelah tingkat provinsi lolos, naik lagi ke tingkat nasional. Itu yang namanya berjenjang. Oke ya. Nah, karena dari kabupaten ke provinsi ke nasional ya, maka yang menyelenggarakan ini adalah lembaga pemerintah ya. Kalau ada lembaga swasta yang menyelenggarakan itu ya, apakah ada ya? Jadi sangat jarang sekali. Jadi yang menyelenggarakan ini biasanya adalah lembaga pemerintahan. Oke ya. Akademik dan non akademik ya. Minimal kejuaraan tingkat kabupaten. Akademik itu maksudnya lomba ini yang berhubungan dengan pengetahuan ya, wawasan, itu akademik. Non akademik itu lebih cenderung ke arah bakat dan keterampilan. Minimal kejuaraan tingkat kabupaten. Di bawah kabupaten itu tidak diterima. Itu ya. Jadi minimal tingkat kabupaten. Ada yang saya terima di tahun kemarin itu tingkat kecamatan, bahkan tingkat desa, ulang tahun desa itu tidak masuk ya. Karena yang menyelenggaran harus lembaga dari pemerintah tingkat kabupaten. Ya, itu syarat yang pertama, itu hanya untuk sertifikat. Kemudian surat keterangan prestasi akademik berupa surat keterangan peringkat nilai rapor. Nah, jika putra-putri panjenengan itu menggunakan nilai raport, maka jenengan harus berusaha minta bahwa putra-putri panjenengan itu mempunyai prestasi dengan nilai raport sekian yang membuat siapa? Kepala sekolah SD ya, harus berusaha minta, jangan hanya raport gitu ya. Oke, kemudian asli kartu keluarga. Nanti biasanya ini kalau kartu keluarga itu kalau misalnya jenengan semuanya itu daftarnya minta bantuan ke sekolah, itu fotokopinya saja, ditunjukkan aslinya. Biasanya yang aslinya dikembalikan, cukup yang fotokopinya saja. Tapi di sini bunyinya asli kartu keluarga. Kemudian ijazah SD, dokumen lain yang menjelaskan tentang menyelesaikan surat keterangan sudah selesai
belajar di tingkat SD. Yang mengeluarkan siapa? Sekolah. Ya, sekolah SD-nya. Bukti asli prestasi akademik atau non-akademik diterbitkan paling singkat 6 bulan. Jadi maksudnya ini umurnya sertifikat atau piagam kejuaraan putra-putri jenengan itu paling singkat 6 bulan. Misalnya kemarin bulan minggu lalu mendapat sertifikat, nah itu tidak dihitung karena di sini bunyinya paling singkat 6 bulan itu, dan paling lama 3 tahun ya, paling lama itu 3 tahun. Semisalnya di kelas 2 atau kelas 1 pernah juara, nah itu tidak dihitung karena sudah lewat dari 3 tahun ya, sebelum tanggal pendaftaran PPDB. Oke ya. Surat pernyataan tentang kebenaran dokumen ini ya, ini biasanya itu yang membuat yang mendaftar calon peserta didiknya. Tapi biasanya sekolah itu memberikan atau memfasilitasi ya untuk mengisi. Nah, karena ini surat kebenaran, pernyataan kebenaran biasanya menggunakan materai. Pak, apakah harus pakai diketik lebih baik, tapi kalau misalnya ditulis tangan juga tidak apa-apa ya, contohnya banyak sekali di internet. Oke ya, itu untuk berkas di jalur prestasi pendidikan. Oke. Nah, sekarang apa saja sih yang ada yang menjadi yang termasuk prestasi akademik dan non-akademik secara bertingkat atau berjenjang yang ada di PPDB ini. Yang pertama yaitu KSN ya, KSN, kompetensi sains nasional. Kemudian di sini ada IMSO, LISO, kemudian yang berskala internasional. Ini kan yang menyelenggarakan kan pemerintah ya, bukan swasta ya. Kemudian bidang olahraga yaitu O2SN, Pekan Olahraga Provinsi, dan ini juga yang menyelenggarakan pemerintah gitu ya. Kemudian seni budaya keagamaan atau FLSN 2N, ini juga menjadi program pemerintah tiap tahun. Oke ya. Kemudian kejuaraan dalam bidang pramuka. Oke ya. Pramuka menjadi mata pelajaran wajib di kelas 7 nanti. Pramuka ini juga pemerintah ya yang mengadakan. Kemudian lomba siswa prestasi bidang akademik atau non akademik, siswa teladan ya, siswa teladan itu juga yang mengadakan pemerintah. Kemudian prestasi yang diakui adalah prestasi juara tingkat kabupaten. Oke ya, jadi juara tingkat kabupaten. Jadi sertifikat itu nanti harus bunyinya sebagai juara 1, sebagai juara 2, sebagai juara 3. Peserta tidak diakui. Kalau hanya peserta itu bukan juara. Semuanya pasti pernah menjadi peserta ya, banyak sekali. Tapi yang dihitung adalah juara 1, juara 2, 3. Mungkin ada sedikit harapan 1 dan 2. Oke ya. Nah, kemudian prestasi sebagaimana dimaksud. Jadi semua yang di atas dari poin 1 sampai 6 ini nanti diverifikasi oleh tim PPDB, panitia PPDB. Dan apapun hasilnya nanti misalnya tidak diterima ya tidak apa-apa, masih punya kesempatan di jalur zonasi. Oke ya. Kalaupun diterima juga alhamdulillah. Tapi perlu diingat untuk prestasi ini tadi berapa persen? 20% ya, 20% dari kuota ya, ini daya tampung sekolah. Oke ya. Itu untuk sedikit informasi tentang jalur prestasi di PPDB tahun ini, terutama yang saya bahas ini adalah PPDB SMP tingkat Kabupaten Malang. Mudah-mudahan di sekolah lain juga sama.
dan tahun lalu yang saya pahami insya Allah sama seperti ini. Itu saja dari saya, mudah-mudahan sedikit membantu informasi untuk mendaftar putra-putri panjenengan, dan dari saya cukup sekian dulu. Jika ada kekurangan mohon maaf. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.